Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari Jemaat GKT Trinity sekalian, ya, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pada hari ini Dia masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kita semua untuk datang beribadah kepadanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 16. Berilah hormat padanya. KPPK nomor 16. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 228. KPPK 228, Dia melindungi jiwaku. Tuhan sungguh milikku.
bangkit berdiri. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilahkan jemaat untuk mengambil waktu pengakuan dosa pribadi. Setelah itu saya akan melanjutkan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur limpah terima kasih. Karena kami menyadari akan hidup kami Tuhan, sebagai satu pribadi yang begitu berdosa di hadapan Engkau. Lewat pikiran, perbuatan, dan keinginan-keinginan kami Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu amat mengasihi kami. Engkau rela untuk datang ke dunia, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau begitu rindu untuk memanggil kami untuk datang kepada anak-Mu Yesus Kristus, untuk beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah pribadi yang telah mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib di Golgota. Bapa di surga, namun dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai anak-anak tebusan-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari, kami Tuhan sering menyakiti Engkau, kami sering melanggar akan apa yang Tuhan rindu untuk kami kerjakan, untuk kami perbuat ya Tuhan. Kami seringkali lalai mentaati akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Dengan perbuatan kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Dengan pikiran-pikiran kami Tuhan, kami mengecewakan Engkau dalam hidup kami. Kami mendukakan Roh Kudus Tuhan. Bapa Surgawi, untuk kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menyucikan kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun kami dalam perjalanan hidup kami ke depan ya Tuhan. Sehingga hidup kami belajar untuk hidup berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun ya Tuhan atas dosa-dosa dan kemalasan kami. Begitu banyak hal-hal yang mungkin Tuhan rindu untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan sebagai wujud pelayanan kami kepada Engkau, kepada sesama kami. Namun kami tidak melakukannya itu dengan setia, dengan baik Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan ampun kami yang kami sampaikan kepada-Mu Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kita kepada Allah, terambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita dalam melakukan pengakuan iman rasuli, mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 165. KPPK 165. Pada
sekalian, saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengekalkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di hadapan-Mu pada saat ini kami datang, bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Secara khusus pun kami juga bersyukur ketika pada minggu ini boleh mengingat Ibu Liliana Anggono yang boleh berulang tahun. Terima kasih untuk karunia-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Dan kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan melanjutkan kasih setia-Mu, menuntun dia di dalam setiap kehidupannya, di dalam kehidupan keluarga maupun juga dalam usaha dan di dalam berbagai angan rencana yang dimiliki. Mohon tuntunlah ya Allah. Padamu juga ya Bapa, kami ingin berdoa untuk Ibu Benalia Pea dan Ibu Mariam Rutrumagit, baik yang masih dalam perawatan maupun yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya lawatan kasih-Mu boleh Engkau tunjukkan, sehingga berkenan memulihkan kesehatan dari kedua ibu ini. Dan mereka boleh dapat lekas pulih dan dapat melakukan segala aktivitas dengan baik di dalam tuntunan kasih-Mu. Ya Allah, kami juga ingin datang berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKT Trinity ini. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dengan studi dan pendidikan mereka. Dan kiranya Engkau yang boleh tetap menolong. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap harapan, asa yang ada, kiranya Engkau boleh tetap menolong dan menuntun kehidupan setiap jemaat-Mu. Sehingga mereka dapat menekuni setiap pekerjaan yang ada dengan penuh tanggung jawab, dapat menekuni setiap pendidikan yang sedang mereka jalani dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Padamu ya Allah kami juga berdoa. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga bukan hanya tekun di dalam melakukan setiap aktivitas, tapi juga dapat bertumbuh dalam kuranian yang baik, dalam pengenalan akan Engkau, dan hidup berkarya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami di GKT Jemaat Belimbing. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh menolong mereka juga di dalam kondisi pandemi ini dan di dalam berbagai keterbatasan kegiatan rohani di situasi ini. Namun kiranya Engkau yang boleh tetap mengurniakan pertumbuhan kuranian yang baik bagi setiap jemaat di GKT Belimbing. Engkau yang juga boleh menolong setiap jemaat di GKT Belimbing dalam pergumulan mereka sehubungan dengan kesehatan, pekerjaan, ekonomi, studi, dan pelayanan. Kami juga ingin berdoa ya Allah dalam rencana yang akan dilakukan oleh GKT Belimbing untuk mengadakan kembali ibadah sekolah minggu secara tatap muka pada bulan Juni nanti. Kiranya dengan situasi yang mulai kondusif di Malang, Engkau yang boleh menolong sehingga rencana ini dapat berjalan dengan baik. Setiap anak-anak sekolah minggu di GKT Belimbing boleh dapat mengikuti ibadah ini ketika mulai kembali lagi dilakukan di gereja dengan ketekunan dan dengan aman. Ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk rencana mereka yang akan mengadakan pemilihan majelis pada bulan Agustus nanti. Proses pengkomunikasian kepada setiap orang yang akan dicalonkan nantinya sebagai majelis, kiranya Engkau boleh menolong memimpin, sehingga setiap mereka yang bersedia untuk dicalonkan dan ketika dipilih boleh dapat mengerjakan setiap pelayanan yang ada dengan sungguh-sungguh di dalam topangan kasih-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Sinode GKT di dalam berbagai kegiatan yang masih akan terus dilakukan di sepanjang tahun ini, khususnya baik untuk sidang pramajelis maupun juga untuk sidang raya Sinode GKT pada tahun ini. Dengan berbagai agenda yang akan dibahas, kiranya Engkau yang boleh memberikan hikmat kepada setiap para majelis yang akan mengikuti se-Indonesia di GKT ini, maupun juga pada waktu sidang raya nanti dengan berbagai agenda yang akan diputuskan, dibicarakan. Sekiranya semuanya dalam lawatan kasih-Mu boleh dapat
dibicarakan dengan baik untuk mendukung pengembangan pelayanan gereja Kristus Tuhan di Indonesia. Padamu ya Bapa kami berdoa dan berserah, kiranya Engkau boleh menjawab semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bersama-sama Ibu Bapa kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kadang dalam perjalanan hidup kita, kadang kita menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Banyak kerikil-kerikil tajam yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Kadang kekecewaan, kadang kekhawatiran yang begitu menghantui kita, kadang ketakutan yang begitu menghantui kita. Tapi kita bersyukur, pagi ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Bahwa dalam perjalanan hidup saudara dan saya, terlebih lagi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berjalan sendiri dalam perjalanan hidup ini, dalam menghadapi tantangan-tantangan, persoalan dan pergulatan hidup kita. Tapi kita yakin ada Allah yang beserta dengan kita. Untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian 357, Bangunkan Jiwaku yang Lesu. Kiranya pujian ini memberikan satu semangat buat kita untuk melangkah di dalam perjalanan hidup ini, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 357. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kita boleh memuliakan Tuhan dan pagi hari ini ada waktu bagi kita untuk merenungkan
bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang membawa kehidupan kami, karena kami sungguh menyadari ya Tuhan keterbatasan kami sebagai manusia. Dalam menjalani hidup, ada begitu banyak hal yang kami alami, dan pada pagi hari ini ya Tuhan kami mengakui semuanya itu. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menolong kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu ya Allah. Pagi hari ini ya Tuhan, siapkanlah hati kami untuk merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian, sehingga kami boleh semakin mengenal akan Engkau di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami, kami boleh terus mengandalkan Engkau di dalam hidup ini ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau pada minggu kemarin kita telah merenungkan, minggu kemarin kita akan merenungkan tentang doa, dan seterusnya beberapa minggu ke depan kita akan merenungkan tentang doa. Kalau pada minggu yang lalu kita telah merenungkan pilar yang pertama tentang doa, yaitu pilar visi, dan kita merenungkan tentang pribadi Allah yang maha tahu dan maha hadir. Kita telah merenungkan itu, yang ketika kita merenungkan bagian itu, merenungkan pribadi Allah yang maha hadir dan maha tahu, yang seharusnya membawa kita kepada kesadaran bahwa Tuhan itu, Dia adalah pribadi yang mendekatkan diri dan menjalin relasi dengan kita. Dan dari hal itu juga dapat membangun kesadaran bagi kita bahwa kita tidak bisa menghindar daripada Allah. Dan kita selalu berurusan dengan pribadi Allah. Dan yang terakhir, dari perenungan itu kita dapat melihat bahwa, dan kita juga dapat membangun kesadaran bahwa kita harus siap untuk ditegur dan dibentuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita juga akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang pilar doa yang kedua, yaitu tentang pilar sikap. Bagaimana kita akan bersikap dalam menjalani hidup, dan seperti yang telah dikatakan tadi, tema dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, tema khotbah pada pagi hari ini menarik, dan ini adalah satu statement yang penting, dan ini diangkat dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat, dan kita lompat di ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Di bawah judul perikop, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Saya lompat di ayatnya yang ke-9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari.
Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini bukanlah satu hal yang asing bagi kita. Kita sudah sering kali mendengarkan bagian ini. Mungkin juga di antara kita ada yang menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit. Mungkin dicatat di dalam buku, di tempat-tempat tertentu, sehingga terus mengingatkan. Dan kalau melihat bacaan kita pada pagi hari ini memang bukanlah satu hal yang asing karena dulu ketika saya masih remaja dan sekolah minggu saya sering kali mendengar, terlebih khususnya di ayatnya yang kelima dan seterusnya, itu sering kali dinyanyikan di dalam pujian, baik itu di dalam ibadah. Sehingga ini bukanlah satu hal yang asing. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 46 ini merupakan satu pengakuan dan ini juga merupakan satu perenungan dari pemazmur. Ini adalah perenungan pemazmur tentang siapa Allah di dalam kehidupannya. Nyanyian ini merupakan satu kesaksian iman yang paling mengesankan tentang pribadi Allah yang adalah penolong di dalam kesesakan. Kalau melihat latar belakang dari bacaan kita pada pagi hari ini, banyak penafsir yang berpendapat bahwa Mazmur ini dituliskan setelah kegagalan pengepungan Sanherib atas kota Yerusalem pada tahun 701. Itu dapat kita baca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-32. Kita dapat melihat di sana. Dan kalau kita melihat susunan struktur dari Mazmur ini, kalau kita melihat bait yang pertama dan yang kedua ini adalah penyataan tentang kepercayaan penuh kepada Allah. Dan kalau kita lihat lagi di bait yang ketiga, ini adalah undangan atau seruan untuk menyaksikan tentang karya-karya atau tindakan-tindakan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa fakta yang kita bisa temukan dari bacaan kita pada pagi hari ini? Dari bacaan kita pada pagi hari ini kita dapat menemukan ada 2 fakta. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan. Ini adalah hal yang sangat jelas yang dilontarkan, yang disampaikan oleh pemazmur. Kalau kita saja bisa melihat dari tema bacaan kita pada pagi hari ini dituliskan di sana, Allah kota benteng kita. Dari judulnya saja kita sudah bisa melihat satu gambaran yang begitu luar biasa tentang Allah. Allah kota benteng kita. Dan pada bagian awal di ayatnya yang kedua, sang pemazmur menyatakan dengan lantang bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dia adalah Allah tempat perlindungan yang kokoh bagi umat-umatnya. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa Allah juga adalah kekuatan. Bahkan kalau lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Dia adalah penolong dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, ungkapan tentang tempat perlindungan ini adalah satu ungkapan yang berasal dari kata Ibrani, yaitu kata di sana dituliskan mahese. Ini menggunakan kata mahese yang memiliki pengertian. Jadi pengertiannya itu adalah tameng, benteng, pengungsian, proteksi diri, dan seperti payung atau tempat berteduh ketika hujan. Pemazmur menggambarkan tentang pribadi Allah begitu luar biasa. Dia adalah tameng, dia adalah benteng, dia adalah tempat perlindungan yang kokoh. Sungguh-sungguh sangat indah yang digambarkan oleh sang pemazmur. Sebagaimana kalau kita lihat di bagian yang lain yang dicatat di dalam Yesaya 4 ayat 6, pasalnya yang ke-25 ayat 4, dan Mazmur 108 ayatnya yang ke-8. Di dalam ayat-ayat ini Allah itu ditampilkan atau dimunculkan sebagai tempat bernaung, sebagai tempat untuk berlindung, sebagai tempat persembunyian. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini pemazmur dapat berkata demikian. Pemazmur dapat menyampaikan
gambaran-gambaran tentang Allah itu di dalam pujiannya. Dia dapat berkata demikian sebab ia telah merasakan perlindungan Allah di dalam hidupnya. Dia telah mengalami perlindungan Allah. Dia telah mengalami perlindungan yang begitu kokoh itu di dalam kehidupannya. Bahkan lebih lanjut, sang pemazmur berkata dengan tegas begini, bahwa karya-karya Allah, tindakan-tindakan Allah di dalam menolong umatnya sangat terbukti. Tindakan-tindakan Allah di dalam menolong umat-umatnya adalah tindakan yang sangat terbukti. Ini adalah satu penyataan iman. Ini adalah satu penyertaan yang kokoh. Penyataan iman yang kokoh, yang teguh kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika membayangkan hal ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau kita mendengar, mungkin kita sering mendengar bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Allah itu adalah kota benteng. Tetapi coba kita merenungkan itu di dalam pikiran kita. Mari kita coba menyelami hal itu dengan begitu seksama di dalam pikiran kita. Maka ketika kita membayangkan, ketika kita merenungkan hal itu dengan baik-baik di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Karena kenapa? Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah pemilik kehidupan, Dia adalah pemilik semesta ini, dapat menjadi tempat untuk berlindung. Allah yang adalah pemilik semesta ini menjadi tameng, menjadi benteng yang kokoh, yang sanggup untuk melindungi kita dari bahaya, melindungi kita dari segala hal. Bahkan lebih menarik lagi, sang pemazmur berkata begini, dalam kondisi apapun, baik situasinya sulit, meski mereka mengalami ancaman bahaya yang paling dahsyat sekalipun, yang digambarkan pemazmur, baik jika bumi ini berubah, gunung-gunung goncang, gunung-gunung goyah, saya tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Karena kenapa? Mengapa dia dapat berkata demikian? Alasannya sangat-sangat jelas. Sebab ia tahu kepada siapa ia berlindung. Pemazmur sungguh menyadari dan mengetahui siapa yang ia sembah. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang perkasa, yang dapat melakukan segala sesuatu. Ia menyadari siapa Allah di dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu akan selalu menyertai kehidupannya. Allah kota benteng kita. Allah tempat perlindungan kita. Itu fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua adalah Allah turut bekerja bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-12, sang pemazmur mengajak dan menyerukan kepada setiap pembaca atau kepada setiap umat Allah dan juga kepada kita saat ini untuk melihat apa yang Allah kerjakan. Untuk menyaksikan setiap perbuatan-perbuatan Allah. Setiap orang diundang untuk mendengarkan sabdanya dan mengakui kekuasaan Allah. Bait yang ketiga ini merupakan nyanyian yang menyatakan keluhuran Allah yang maha tinggi sebagai yang menghentikan perang di antara bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi yang turut bekerja bagi umatnya. Ia tidak pernah tinggal diam ketika umatnya mengalami situasi yang sulit. Kita tahu bersama akan hal itu. Ia bukan Allah yang cuek dan terbatas.
Terbukti melihat latar belakang dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Ketika Sanherib mengepung Yerusalem, ketika kota itu mulai dikepung, kita bisa membayangkan dan coba merenungkan situasi yang dialami pada saat itu. Yang pasti situasi pada saat itu bukanlah situasi yang baik, bukanlah situasi yang mengenakan, bukanlah situasi yang aman-aman saja. Itu adalah situasi yang menegangkan. Bahkan mungkin kita dapat berkata situasi ini sudah tidak ada harapan. Situasi itu bukanlah baik-baik saja. Ketika Sanherib telah mengepung kota itu, situasi di mana tidak ada lagi ada harapan. Situasi di mana tinggal menunggu dan menanti kota itu untuk dihancurkan. Kita dapat membaca di sana dan kita akan menemukan Hizkia dan Nabi Yesaya berseru kepada Allah, memohon kepada Allah. Mereka datang kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berseru dan datang kepada Allah, Allah turun tangan untuk menolong mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-21, di sana kita akan melihat dicatat seperti ini. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga yang terjadi apa? Raja Asyur kembali ke negerinya, kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Allah turun tangan untuk menolong umatnya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya untuk terus tinggal di dalam kesesakan. Dan ia setia kepada setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, dari nats bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa menemukan 2 fakta ini. Bahwa Allah adalah tempat perlindungan, ya, dan amin, dia adalah tempat perlindungan. Dan kita juga bisa melihat bahwa Allah turut bekerja bagi umatnya. Ya, dia selalu turut bekerja bagi umatnya. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa terelakkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita, menjalani hidup ini, ya, kita tahu bersama dan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan hidup. Tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan-tantangan hidup. Kita sungguh menyadari dan mengetahui hal itu. Dan setiap kita pasti memiliki yang namanya persoalan. Dan persoalan yang kita alami, pribadi lepas pribadi, adalah persoalan yang berbeda-beda. Walaupun di dalam satu rumah, setiap orang itu pasti memiliki pergumulan dan tantangannya sendiri-sendiri. Dan kalau sekarang ini kita mencoba untuk melihat keluar, kita mencoba melihat untuk lebih luas lagi. Situasi yang sekarang ini, ya 2 tahun terakhir ini kita mengalami situasi yang sulit. Kita semua mengakui hal itu. Di seluruh dunia mengalami pandemi, tidak ada yang terluput. Dan pandemi membawa satu dampak yang buruk di segala faktor. Bahkan sekarang ini, kita melihat ada peperangan yang berkecamuk. Rusia dan Ukraina. Akibat peperangan itu membawa satu dampak yang buruk. Baik itu di dalam perekonomian dan juga keamanan. Kalau kita juga mencoba untuk melihat di sekitar kita, banyak orang-orang yang mengalami situasi yang sulit. Banyak orang mengalami tekanan-tekanan hidup. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan sekarang ini perekonomian semakin sulit. Kalau yang kemarin kan langka minyak goreng, susah dicari. Belum lagi sekarang langka BBM dan lain sebagainya. Situasi sulit. Dan kalau kita melihat lebih ke dalam, lebih dekat lagi kepada pribadi kita.
Ya sekarang ini mungkin kita sedang mengalami satu pergumulan, beban hidup yang berat, mengalami kekhawatiran, mengalami berbagai persoalan hidup, baik itu sakit, baik itu sulit ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Mungkin sekarang ini kita seperti pemazmur yang bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Lihat kiri, lihat kanan. Tidak ada harapan untuk datang pertolongan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sekarang ini sedang bertanya-tanya, dari mana saya akan mendapatkan pertolongan? Situasi semakin sulit, tekanan semakin sulit, sehingga membuat saya kesulitan, membuat saya semakin merasa terpuruk. Dari mana saya akan mendapatkan pertolongan? Tetapi pada pagi hari ini dari firman Tuhan kita mengetahui fakta bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah bekerja bagi umatnya. Dan pertanyaan selanjutnya, lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi persoalan? Bagaimana kita harus menyikapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bagaimana kita harus menyikapi? Yang pertama adalah pandanglah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, persoalan, pergumulan, situasi yang tidak menentu selalu membuat kita khawatir. Selalu bisa saja membuat kita menjadi galau, menjadi ketakutan, menjadi risau. Ya, itu adalah hal yang wajar. Karena kenapa? Itu adalah respon psikologi alami kita terhadap persoalan yang kita alami. Dan itu wajar. Dan pemazmur pun tidak membantah hal itu. Karena kenapa? Pemazmur juga mengalami hal yang sama. Pemazmur juga mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami kekhawatiran dalam hidupnya ketika ada persoalan datang menghampiri kehidupannya. Sebagai orang percaya mungkin kita tahu, dan kita selalu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita tahu bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber pertolongan. Akan tetapi, dalam situasi sulit yang kita alami, seringkali kita melupakan Allah. Seringkali yang terjadi, kita melupakan Tuhan. Kita tidak mencari Allah. Karena kenapa? Karena kita terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Kita terlalu fokus melihat pada masalah dan persoalan yang menghimpit kehidupan kita. Kita terlalu terlena dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Sehingga apa? Kita menjauhkan diri dari Allah. Kita menarik diri dari Allah. Bahkan kita melakukan hal-hal atau melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan persoalan kita, tetapi dengan cara kita. Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur 46, kita menemukan hal yang menarik. Menariknya apa? Pemazmur mencapai kesadaran bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kerisauan tidak mendatangkan keselamatan. Kegalauan tidak dapat memperbaiki keadaan. Dan hal itu dia sadari ketika ia mengenal dan mengetahui siapa Allah di dalam kehidupannya. Dan ketika ia mengenal dan tahu siapa Allah di dalam hidupnya, dia memfokuskan pandangannya hanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dari nats perenungan kita hari ini mengajarkan bahwa mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan Allah. Bacaan kita hari ini mengajak kita untuk selalu hanya memandang kepada Allah, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia adalah pribadi yang lebih besar dari apapun. Dia adalah tempat perlindungan bagi kita. Dia adalah kekuatan dan penolong di dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, ya sering kali memang kita terlena
dan terbuai dengan persoalan. Seringkali kita memang terlalu sibuk. Kalau saya mencoba menggambarkannya, di sini saya ada sebuah telur dari plastik. Ini mainan ya. Ini terlihat kecil. Ini memang, ya, kalau dilihat dari sudut manapun, ini suatu hal yang kecil. Tetapi hal yang kecil ini taruhlah dia sebagai persoalan dan pergumulan. Hal yang kecil ini, kalau kita tempelkan di mata kita, kalau saya coba tempelkan di mata saya seperti ini, saya tidak melihat hal yang lain. Yang saya lihat hanyalah telur ini. Seandainya saya hanya terus melekatkan dia di dekat mata saya seperti ini, fokus yang saya lihat hanyalah telur ini. Dan seandainya ini adalah pergumulan, ya saya hanya akan fokuskan dan hanya akan selalu terfokus kepada persoalan ketika saya hanya terlalu mendekatkan ini. Tetapi coba kita jauhkan hal ini. Kita coba sedikit menjauhkan hal ini dan kita mencoba melihat sesuatu yang lain. Taruhlah ini sebagai persoalan, kita coba melihat kepada Allah. Persoalan tadi yang terlihat besar dan mungkin bagi kita adalah satu hal yang sangat-sangat berat dan seperti tidak ada jalan keluar. Kita akan melihat itu sebagai satu hal yang kecil. Karena kenapa? Kita menanggungnya bersama dengan Tuhan. Kita memikulnya bersama-sama dengan Allah. Itu di dalam kehidupan kita. Mungkin juga di dalam gereja kita sekarang ini. Kita tahu bersama ada begitu banyak persoalan di dalam gereja kita. Ada berbagai hal yang kita alami di dalam persekutuan kita sebagai gereja, sebagai satu organisasi. Ada berbagai hal yang kita temukan di sana. Dan ada berbagai persoalan. Tetapi marilah sebagai umat Tuhan kita mencoba memandang kepada Allah bersama-sama untuk melihat kepada Allah dan membawa pergumulan itu kepada Allah. Sehingga apa? Pergumulan dan persoalan di dalam gereja kita pikul dan kita tanggung bersama-sama dengan Allah. Sehingga semuanya tidak terasa berat. Karena kenapa? Kita menanggung dan kita memikulnya bersama-sama dengan Allah. Allah akan menolong, memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Dan yang kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap? Yang kedua adalah bersandarlah kepada Allah. Ini mungkin sudah sering kali kita dengarkan. Mungkin sudah sering kali kita tahu, tetapi sering kali terabaikan dan terlupakan. Bapak Ibu Saudara, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah hidup, selalu datang dan tiada berhenti. Tiada ujungnya. Mungkin masalah yang kita alami belum selesai satu, sudah datang lagi satu. Belum lagi beres yang ini, datang lagi. Tetapi kita harus memahami bahwa semuanya itu berusaha membuat kita terpana. Semuanya itu terkadang berusaha membuat kita dibodohi. Membuat kita berpikir bahwa semuanya itu terlalu berat bagi kita. Dan mungkin memang semuanya itu benar-benar terasa berat ketika kita menjalaninya. Tetapi satu hal yang pasti semuanya itu tidaklah berat bagi Allah. Tidak ada satupun hal yang Allah tidak bisa atasi. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi situasi sulit, ya kita khawatir. Memang kita akan khawatir. Kita akan takut, ya memang kita akan takut ketika menghadapi pergumulan. Kita akan risau, ya. Itu adalah hal yang wajar. Seperti yang saya katakan di awal, karena itu adalah respon alami kita terhadap persoalan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa Allah itu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Allah itu turut bekerja bagi setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara, sehingga yang kita perlu lakukan adalah kita harus bersandar kepada Allah. Kita harus bersandar hanya kepada Allah. Kita harus datang kepada Allah. Dan yang terutama, kita biarkan Allah turut campur tangan dalam mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Dan kita libatkan juga kehidupan kita di dalam rencana Allah.
Bapak Ibu Saudara, ada satu statement yang menarik begini. Di dalam buku yang kami pakai, dikatakan seperti ini. Ketika kita hanya bersandar dan berharap kepada manusia, kita hanya akan melihat apa yang manusia kerjakan. Dan kita tahu bersama, ketika manusia mengerjakan segala sesuatu, sering mendatangkan kekecewaan. Akan tetapi ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, kita akan melihat apa yang bisa Tuhan perbuat. Dan yang pasti ketika Tuhan bekerja, itu selalu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dilakukan Hizkia. Di dalam tekanan Raja Sanherib, di dalam tekanan yang begitu berat yang dia alami, dia hanya bersandar dan berharap kepada Allah. Dia berseru kepada Allah. Yang dia lakukan hanya berseru dan memohon kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Maka Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Allah bekerja sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan setiap rencana-rencana Allah. Firman Tuhan begitu jelas berkata bahwa marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Marilah kepadaku yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Itu jaminan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, persoalan, tantangan, pergumulan hidup, ya memang kita akan selalu hadapi. Dan itu akan terus kita hadapi sampai kapanpun. Tetapi pandanglah kepada Allah. Ia adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dikatakan sang pemazmur. Dan memang benar dia adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dan bersandarlah kepada Allah di dalam doa. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka kita akan melihat Dia bekerja sesuai dengan kehendaknya. Dia bekerja seturut dengan rencananya. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, begitu banyak hal yang kami alami, begitu banyak hal yang kami rasakan. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak berdaya menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Engkau adalah penolong bagi kami di dalam kesesakan. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang bekerja bagi umat-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami sering kali melupakan hal itu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengetahui bahwa Engkau adalah tempat perlindungan. Kami sungguh menyadari bahwa sering kali itu kami lupakan di dalam kehidupan kami. Tetapi terus ingatkanlah kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup, kami tidak akan takut. Karena kenapa? Karena kami sungguh menyadari bahwa Engkau adalah Allah, sumber pertolongan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerjakan setiap firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus mengingat setiap kebenaran-kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kiranya Engkau terus memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus.
Terima kasih untuk Rose Prengki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jemaat sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Katekismus Heidelberg yang ada di warta jemaat kita masing-masing. Minggu ke-18, pertanyaan ke-46, apa arti naik ke surga menurut saudara? Pertanyaan ke-47, bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana telah dijanjikannya kepada kita? Pertanyaan ke-48, tetapi jika kemanusiaannya itu tidak terdapat di segala tempat bersama dengan kealahan, bukankah kedua tabiat Kristus itu terpisah, yang satu dengan yang lain? Pertanyaan ke-49, apa manfaat kenaikan Kristus ke surga bagi kita? Terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita bersyukur kita sebagai anak-anak Allah lewat firman Tuhan bahwa Allah begitu setia menyertai kita sekalian dalam perjalanan hidup kita. Allah adalah kekuatan kita, kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Bahkan Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya diam di dalam hidup kita untuk menyertai dan memelihara serta melindungi kita. Apa respon kita dengan kasih dan kebaikan Allah yang begitu nyata dalam hidup kita? Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian KPPK 344, serahkan yang terbaik padanya. KPPK 344. Serahkan tubuh jiwa roh
Jemaat Sajamput bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau begitu setia, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Nyata Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami Tuhan di dalam melangkah dalam perjalanan hidup ini. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih Engkau senantiasa berkarya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mencukupkan akan kebutuhan hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu pada siang ini Tuhan, kami memberikan persembahan, dan Engkau terima persembahan kami Tuhan, untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Dan Engkau berikan hikmat kepada kami pengurus untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan, berkat-berkat Tuhan, hidup kami, tenaga kami, waktu kami Tuhan, kiranya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat persembahkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami, persembahan kami, yang kami sampaikan kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta Jumat pada minggu ini. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKT yang hadir pada kebaktian Minggu 1 Mei 2022. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 April sampai 1 Mei, yaitu Ibu Liliana Anggono, 26 April. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan hidup dan kehidupan Ibu Liliana. Kemudian data kehadiran sepekan, Kamis 21 April, PA ditiadakan. Sabtu 23 April, kebaktian remaja dan pemuda hadir 6 orang. Minggu 24 April, sekolah minggu hadir 5 orang. Minggu 24 April, kebaktian umum hadir 37 orang. Jadwal kegiatan sepekan, Minggu 8 Mei, kebaktian umum, tema Saya dan Allah, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Bapak Ancing Bun, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Ricky dan Saudara Natasia, doa syafaat Saudara Franky, doa persembahan Bapak Ancing Bun, penerima tamu keluarga Bapak Royce Chandra. Minggu 15 April dapat dilihat pada warta. PA Kamis 5 Mei, kami sangat mengharapkan kiranya jemaat bisa hadir untuk kita bersama-sama berdoa dan juga mendalami tema-tema khotbah yang sudah disampaikan pada ibadah minggu. Persekutuan Remaja dan Pemuda, Sabtu 7 Mei, jam 18.30, tempat GKT Trinity. Petugas, pemimpin pujian, Saudari Agnes, doa syafaat Natasia, pengkhotbah Rose Franky. Sekolah minggu 8 Mei, jam 8.30, tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Rose Franky, pemimpin pujian Rose Fekli, pemain musik Rose Franky. Firman Tuhan untuk kelas kecil Rose Michael, kelas besar Rose Ripka. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita doakan di dalam persekutuan kita pribadi dengan Allah di rumah kita masing-masing. Apa ada penyampaian dari majelis lagi? Pak Cimbun, warta tidak ada? Jemaat sekalian, demikianlah warta Jumat kita pada minggu ini. Kita akan masuk dalam doksologi yang akan dipimpin oleh Evangelis Michael.
Mari Ibu Bapak kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian selesai.